nonton, takutnya mereka teman-teman saya itu menjauh kalau udah beda pilihan. Ingat satu hal, teman-teman, walaupun kita beda pilihan, tapi namanya pertemanan jangan sampai terputus, oke? Tapi jujur aja, saya lebih beratnya ke milih yang menang lah saya juga. Milih yang menang ya? Yang pasti menang, ngapain memilih yang kalah? Oh iya. Tapi dengar sekarang isunya itu sekarang lagi apa ya, belum ibaratnya belum selesai, masih quick account. Ya, tapi udah bukan prediksi, udah deklarasi kemenangan ya. Ya. Cuma ini para kompetitornya nomor 1 sama 3 lah menganggap ini hasil kecurangan gitu. Ya kan? Ya memang kalau misalnya setiap kontestasi gitu ada yang kalah, pasti ada yang menang. Ya. Jadi kalau menurut Mas Gap sendiri itu ketika paslon 02 ini kan masih menang sementara, ya kan? Iya. Masih unggul sementara. Dan sementara suara-suara itu belum semua terkumpul, kan iya, gitu ya. Jadi ketika ini saya mau melihat pendapat Mas Akib itu bagaimana ketika paslon 2 unggul sementara dan di samping itu paslon lainnya membuat statement bahwasanya ini adalah kecurangan. Nah, itu bagaimana menurut Mas Akib sendiri? Memang setiap yang kalah itu merasa dirinya lebih unggul daripada yang menang. Selalu begitu gitu. Ya. Menganggap masa mereka itu lebih banyak daripada masa-masa yang menang. Selalu merasa yang kalah itu merasa lebih unggul, kenapa dia lebih menang? Padahal kan saya masanya lebih banyak. Curang, si pikiran kayak gitu. Karena nggak mau menerima kekalahan, itulah warga plus 62. Warga plus 62. Tidak mau menerima kekalahan, tidak mau ikhlas, tidak mau lapang dada. Coba lihat nanti nih. Ini kemarin saya lihat udah ada pemberitaan, udah ada statement di situ bahwa pelaporan kecurangan itu sudah 10 orang yang melapor, 34 kabupaten di 34 kabupaten dan 17 provinsi itu sementara. Nah nanti kalau misalnya sudah ada real account, sudah jadi, udah berapa nanti yang akan melapor, dan saya rasa akan sia-sia laporan-laporannya. Sia-sia berarti tidak berarti memang kita harus mengakui kemenangan orang, ya namanya lomba gitu, namanya kompetisi, ya ada yang menang ada yang kalah. Masa mau menang semua gitu. Kalau gitu dibagi aja presidennya, sip-sipan pagi siang malam. Kalau mau menang semua. Yang satu di Istana Bogor, satu di Istana Negara, satu di rumahnya sendiri. Kalau mau menang semua. Berarti untuk paslon yang menang sementara ini mereka mungkin tidak ikut juga ya dengan isu-isu tersebut ya. Mereka tetap bertahan dan menerima hasil dari KPU ya. Ya kalau yang menang ya pasti menerima. Tapi kalau yang paslon yang lain itu 1 ataupun 2 3 ya, mereka masih menggoreng isu-isu untuk bagaimana mempunyai statement. Ya sampai garing gitu. Digoreng sampai garing kayak ayam kremes. Kalau udah garing baru tuh masak dikedepankan. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya untuk paslon selain paslon 2 itu sebenarnya mereka tuh harus menunggu ya istilahnya ya. Harus menunggu bahwasanya pemilihan kemenangan bukan apa namanya itu, bahwasanya voting suara ini belum sepenuhnya 100% terkumpul. Itu pertama, dan yang kedua mereka pun harus ketika walaupun nanti paslon 2 menang, mereka pun harus legowo ya. Harus terima. Tetapi tetaplah nanti akan ramai, isu-isu kecurangan tambah ramai setelah terkumpul nih semua, setelah udah selesai, isu-isu kecurangan itu akan semakin besar. Ya itulah namanya ujian buat yang menang gitu. Nah terus
Ini kan masih quick account, belum real account, belum sepenuhnya. Tetapi saya rasa perbedaannya itu nggak akan signifikan, nggak akan jauh. Ini real account-nya misalnya 58% yang menang nih. Iya. Paling juga nanti kalau udah votingnya, real account-nya, kalau keputusan terakhirnya paling cuma beda-beda berapa persen lah. Ya udah dipastikan menang, cuma nanti jangan deklarasi dulu, jangan udah merasa oh menang, itu namanya angkuh. Oh iya. Pak Prabowo nih, pesan buat Pak Prabowo, ini masih sementara menang, tapi saya yakin Pak Prabowo udah mendekati menang, tapi jangan dulu deklarasi, itu namanya ada keangkuhan. Ada ya? Iya, tunggu selesai dulu lah baru deklarasi. Itu ya, takutnya nanti masa yang lain bergerak gimana ya itu. Jangan dulu deklarasi. Ini untuk selesai. Kalau ini untuk Pak Prabowo, tapi kalau untuk apa, untuk Mas Anies ataupun Pak Ganjar, Mas Anies ataupun wakilnya gimana? Kalau pesan ya menunggu aja gitu, nggak usah. Kalau untuk Pak Anies yang lainnya lah yang kalah gitu, yang menunggu aja sampai selesai pemilihan. Siapa tuh ada keajaiban kan? Keajaiban itu tiba-tiba di TV Metro TV menang. Share cerita, ayo pulang. Di yang lain kalah gitu. Nunggu keajaiban aja. Untuk satu ya. Kalau untuk paslon 2 kira-kira paslon 2 kan paslon 3 gimana? Ya tetap paslon 3 harus legowo semua, sama 1 sama 3 itu harus legowo. Ya harus menerima kalau memang kompetisi ini ada yang kalah, ada yang menang. Nggak usah teriak-teriak ini curang. Takutnya kejadian ini nanti masa terprovokasi. Iya, kejadian terulang lagi di tahun 2019. Protes-protes ada yang meninggal, ada yang tewas. Apa lagi dah? Lanjut. Kita balik kamera. Ya. Kita balik kamera. Oh. Jadi berarti tuntas saya, berarti intinya untuk paslon 1 dan paslon 3 itu harus digowo dan bersabar untuk menunggu surat suara semua sudah terkumpul, ya kan? Dan untuk paslon 2 diharapkan untuk tenang dan jangan mengadakan deklarasi, jangan mengadakan deklarasi. yang 02 ya. Jangan deklarasi dulu sebelum sudah terkumpul, karena ini kalau deklarasi dulu itu akan mengakibatkan timbul sebuah emosi atau statement bahwa ini benar-benar curang kalau deklarasi dulu. Soalnya udah merasa dirinya menang, seolah-olah nanti dia udah tahu kalau dia mau menang, nanti pikiran-pikiran yang dari kompetitornya ini itu akan merasa oh ini benar-benar curang, udah deklarasi belum selesai, ya kan? Betul. Ya bersyukur aja lah gitu, ada pemimpin baru. Jadi Mas Akib ini kerjanya di mana? Nah, kalau saya kerja memang bukan di politik ya, tetapi saya mengikuti analisa perkembangan politik karena kita sebagai warga Indonesia. Tapi saya kerjanya di perbankan syariah. Oh, kerja di perbankan syariah. Iya. Tuh, di perbankan syariah mana Mas Akib? Di Bank Mega Syariah. Oh, di Bank Mega Syariah. Bagian. Oh, di Bank Mega Syariah itu kan anak perusahaannya Citikop ya, kalau nggak salah. Citikop ya. Ya, punya Pak Khairul Tanjung. Oh, itu luar biasa luar besar. Biasa. Pak Citikop itu, grup Citikop itu besar tuh loh Pak Mas Akib. Iya. Yang saya tahu ya. Makanya saya kerja di sini. Benar besar ya. Benar. Oh, ada di situ ada Bank Mega juga, ya kan? Bank Mega. Ya, di situ ada Bank Mega Syariah juga, ya kan? Iya. Ada Trans TV, Trans 7, ya. Iya. Gitu ya. Oh, Transmart itu ya. Iya. Ini Mas Akib kerjanya sebagai apa nih kalau boleh tahu? Saya marketing produknya itu haji umroh. Oh, marketing produk haji dan umroh. Iya. Jadi kalau misalnya masyarakat, calon jemaah, warga siapapun mau umroh dengan harga yang terjangkau, yang murah gitu, boleh nanti ke Bank Mega Syariah aja, boleh bayar cash atau mau pembiayaan, mau pembiayaan juga boleh. Tetapi kalau pembiayaan kita kerjasama sama rekanan, kita punya rekanan mitra. Gitu. Rupanya umroh bisa juga kita nyicil ya, bisa nyicil. Oh, gitu. Haji juga gitu. Oh, bisa juga haji. Kalau haji yang dicicil itu porsi hajinya berapa, pembiayaan misalnya
25 juta nanti dicicil 1 tahun sampai dengan 7 tahun. Guys, perhatikan ya teman-teman Ya, nih. kalian muda. Ini saya baru dengar ya bahwasanya umroh dan haji itu kita bisa masukkan ke dalam pembiayaan. Artinya kita bisa menyicil dulu ya, bukan? Betul, Kita bisa menyicil dulu ataupun DP dulu, bener ya? DP dulu kalau misalnya haji tanpa DP, kalau mau cicilan. Tuh dengar, kalau Tanpa haji DP. tanpa DP, Tapi oke? porsinya aja yang dicicil. Keberakatannya nanti ngikutin jadwal dari pemerintah. Oh gitu. Kalau umroh pakai DP, kalau mau cicil DP-nya 6 juta. Nah sisanya nanti setelah berangkat dulu nih, setelah berangkat baru nanti dilakukan pembayaran. Oh berarti nyicil langsung dapat porsi. Kalau haji, ya. Oke. Daftar dulu Daftar. tanpa mengeluarkan uang dulu, cuma biaya admin 1 juta, dapat porsi. Oh. Setelah dapat porsi baru nyicil. Oh berarti haji, kalau untuk haji guys ya, untuk haji yes. kita nyicil 1 juta dulu, itu Biaya admin. biaya admin ya, 1 juta biaya dulu. admin 1 juta. Setelah itu kita baru dapat porsi haji. haji. Ya, cukup dengan KTP dan KK aja. Cukup dengan KTP dan KK saja gitu. Nanti sesudah mendapatkan porsi haji, Lalu nanti baru melakukan cicilan sebulan kemudian. baru melakukan pecicilan. Pecicilan mah ini kira. Ya guys ya. Iya, baru melakukan angsuran. Tergantung mau berapa tahun gitu. Sampai 7 tahun. Oh sampai 7 tahun ya? Iya. Sampai 7 tahun. Jadi kalau misalnya umroh itu gimana umroh? Kalau umroh dia DP dulu, kalau mau melakukan cicilan DP 6 juta itu sudah termasuk administrasi dan asuransi. Baru berangkat dulu nih. Udah DP, jadwalnya misalnya tanggal 30 April berangkat. Setelah datang dari umroh baru nyicil. Nah kali ini bagus. Oke, berarti kalau umroh butuh bayar berapa? Kalau umroh itu nanti tergantung misalnya harga umrohnya 26 juta. Oke. Nah, itu cicilannya terserah mau tenor berapa sampai 3 tahun lamanya. Oh, sampai 3 tahun. Iya. Oh, berarti kalau mau berangkat ada nggak bayar adminnya? Kayak haji tadi. Itu udah satukan nama DP 6 juta. Oh, oke itu guys. admin sama asuransi jiwa ya. Ya, guys, untuk umroh itu kita Kemana tadi? DP sebesar 6 juta. 6 juta itu sudah termasuk asuransi, oke? Dan administrasi. Dan itu sebagai administrasi, tapi di dalamnya sudah termasuk asuransi. Boleh berangkat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nanti sesudah balik dari umroh, di situ kita harus melakukan cicilan. Nah, jangka waktu ataupun tenor waktu yang paling lama itu adalah 3 tahun. 3 tahun ya. Ya. Oke, 3 tahun. Bagus juga ya. Bagus juga produk hajinya ya. Nah, kalau misalnya dalam proses pembayaran itu terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya meninggal dunia, itu udah dianggap lunas karena itu udah berasuransi. Asuransi jiwa. Gitu. Iya. Bagus ya. Itu kalau umroh. Tapi kalau haji dia tidak asuransi karena kan dia belum berangkat. Tapi bisa diwariskan kalau misalnya yang mau ini tiba-tiba meninggal dunia, kita kan nggak tahu umur ya, diwariskan atau dibatalkan, uangnya kembali kalau dibatalkan. Oh, uang kembali. Iya, atau diwariskan ke keluarganya yang satu kakak, gitu. ke orang tua atau ke anak. Jadi anaknya yang ngurusin. Jadi nanti ini kalau misalnya ada nih masyarakat yang mau pergi umroh ataupun haji tapi dananya belum siap, belum terkumpul, bisa nggak langsung hubungi Mas Akib? Boleh ya. Ya untuk teman-teman semuanya, ketika teman-teman yang pengen umroh ataupun orang tua pengen umroh tapi dananya masih belum siap, ataupun teman-teman dan orang tua teman-teman semuanya pengen haji tapi dananya belum siap, silakan hubungi Mas Akib namanya. Ya, nomornya ada di bawah sini ya. Nomornya ada di bawah sini ya, nanti ya. Iya, 081359932607. Lihat di bawah nanti ya. Bapak nomornya 08 1-359-932-607 ada di bawah. Oke guys, nanti kita share nomor dan kontak marketing di Bank Mega Syariah. Oke.
Oke, mungkin cukup segitu aja ya Mas Akip ya. Ya, terima kasih. Oke, Mas sehat Ampal selalu. sudah mengundang saya di sini. Siap. Mungkin untuk selanjutnya kita ngobrol lebih banyak lagi. Oke. Guys, kita nantikan untuk tema selanjutnya. Oke. WhatsApp, apa kabar? Ya, apa kabar? Lucu aja. WhatsApp, salam mantu gitu dong. Iya. Oke. Baik. Oke, Mas Ampal. Oke. Saya langsung kita pamit. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore.